baik itu urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbuat kesyirikan yang sudah kita pelajari, itu syirik, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Dan kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dari poin-poin kesyirikan yang belum kita ketahui ternyata itu juga termasuk kesyirikan. Di malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kitab Tauhid dalam program Ngatamin, ngaji tauhid dan akidah di Masjid Al-Amin. Insyaallah sebentar lagi akan menghatamkan atau ngatamin kitab seri yang ke-7, kitab Tauhid. Bab ke-54, la yuraddu man sa'ala Allah atau la yuraddu man sa'ala billah. Bab la yuraddu man sa'ala billah. Bab larangan menolak permintaan orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia meminta sesuatu kepada kita dan dia bersumpah atas nama Allah. Demi Allah kau harus bantu saya ini, begitu. Demi Allah kau harus kasih saya ini. Baik, terkait dengan bab ini, Fadilatul Syekh Sulaiman ibn Abdullah beliau berkomentar, ini dalam rangka i'zaman wa ijlalan lillahi ta'ala, dalam rangka pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara bentuk pengagungan terhadap seorang terhadap tauhid adalah tatkala ada orang yang minta sesuatu kepadanya dengan menyebut nama Allah, maka ia pun memberikan apa yang diminta semampunya. Semampunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan kita rezeki dan memberikan berbagai macam kemudahan dalam hidup kita ini. Baik itu kemudahan bisnis, partnership, ya, dimudahkan dapat pekerjaan, dapat orderan. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk juga memberi kemudahan kepada orang lain, tentunya sesuai kemampuan kita, karena Allah itu maha kaya, kita enggak. Terlebih lagi jika orang tersebut meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mulia. Terkait dengan bab ini, kayaknya di Indonesia tidak ada ya ungkapan minta ke orang membawa nama Allah atau bersumpah dengan nama Allah, demi Allah kau harus bantu saya ini. Ini kaum muslimin yang berbahagia adalah ungkapan yang ada di Arab. Di Arab. Maka orang-orang Arab biasanya melakukan permintaan dengan menyebut nama Allah agar permintaannya lebih diperhatikan. Agar permintaannya lebih diperhatikan. Fadilatul Syekh Ibn Baz beliau berkomentar terkait dengan bab ini. Kata beliau, ذكر المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد لما فيه من تعظيم الله عز وجل وإعطاء من سأل به. Fadilatul Syekh menyebutkan bab ini di dalam kitab Tauhid karena bab ini
ada di dalamnya unsur pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan permintaan orang yang meminta dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya kita akan bacakan hadisnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini hadis yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh terkait dengan bab ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala billahi fa'atuh." Siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Man sa'ala billahi fa'atuh. Ini pembahasan kita. Siapa yang minta dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Lanjutan hadisnya, wa man ista'adha billahi fa'idhuh. Siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Demi Allah, kau harus lindungi saya. Wa man da'akum fa'ajibuh. Siapa yang mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Ini termasuk salah satu dari hak-hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa saja yang berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikan tersebut dengan balasan yang setara atau lebih baik. Itu namanya fakafi'uh. Kafa'a yukafi'u mukafa'ah. Mukafa'ah itu seperti itu, membalas dengan setimpal atau lebih baik. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu. Jika engkau tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, kebaikan orang yang beri, ya kalau dia kasih Lamborghini, kita mau balas Lamborghini, tidak punya kita. Jangan Lamborghini, yang di bawah itu aja tidak punya. Maka ada solusinya. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu. Jika engkau tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, fad'u lahu. Maka doakan dia. Doakan dia hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Sampai engkau merasa yakin bahwa engkau telah membalas kebaikannya. Jika Anda tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakan dia, bisa langsung saat itu juga, sampai engkau merasa yakin bahwa engkau telah membalas kebaikannya. Maksudnya berarti selalu didoakan orang yang telah berjasa tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sikap kita terhadap orang yang meminta dengan menyebut nama Allah tentunya sesuai dengan keadaan yang ada. Sesuai dengan keadaan yang ada. Keadaan di sini maksudnya keadaan orang yang meminta dan orang yang diminta. Keadaan orang yang meminta dan keadaan orang yang diminta. Terkait dengan keadaan orang yang meminta, orang tersebut hanya sesekali meminta dengan menyebut nama Allah. Sesekali.
Jadi kita tahu ini orang sesekali meminta, hanya sesekali meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan kita lihat orang ini benar-benar serius. Berarti 2 poin ukurannya. Hanya sesekali meminta dengan menyebut nama Allah dan mode serius dalam menyebut nama Allah. Maka kalau seperti ini orang yang meminta, maka ada 2 sikap. Yang pertama, kalau dia meminta dan permintaannya itu berupa maksiat. Contohnya, seorang mengatakan kepada kita, demi Allah, engkau harus ceraikan istrimu. Ya, demi Allah, engkau harus bermusuhan dengan saudaramu. Dan bentuk kemaksiatan yang lainnya, karena ini qati'atur rahim, memutus tali silaturahim, dan ada unsur ithm di situ, perbuatan dosa, maka sikap kita tidak boleh memenuhinya. Ini orang ngapain tiba-tiba bersumpah suruh ceraiin istri kita? Ya. Jadi meskipun dia bawa nama Allah Subhanahu wa taala, tapi ini tergandung di dalamnya kemaksiatan, tidak boleh dipenuhi. Kemudian yang kedua, jika permintaan terkait haknya sendiri, maka itu wajib dipenuhi. Haqqan alaihi atau haqqan lahu. Memang itu haknya dia, dia menuntut haknya dia, kemudian dia datang menggunakan sumpah membawa nama Allah, maka wajib dipenuhi. Seperti misalnya ada orang yang datang menagih hutang yang sudah jatuh tempo dengan mengatakan, demi Allah, saya minta kepadamu untuk melunaskan hutangmu. Ya Allah, sampai segininya ya orang. Ya, pinjam dulu 100. Atau datang ke kantor, demi Allah Pak, tolong udah kasih KTP saya atau surat-surat saya, berkas-berkas saya. Seperti itu. Kalau duit lagi ndak punya, itu hak. Atau minta zakatnya dia, hak zakatnya dia. Dia sudah tahu dia termasuk orang yang menerima, tapi terkadang begitu ya, ada satu dan lain hal sehingga belum cair misalnya, atau belum dikeluarkan, kemudian dia datang, demi Allah, saya minta cepat dicairkan jatah zakat untuk saya. Jadi terkait dengan hal ini hak dia, hak dia. Misalkan gaji belum turun, padahal duitnya ada, atau entah kenapa begitu ya, maka datang tuh karyawannya, demi Allah, ini udah tanggal sekian, duit ada, cairkanlah hak saya. Terkait dengan hal ini, tanpa dia menyebut nama Allah pun, tanpa dia membawa nama Allah pun, maka kita sudah wajib membayarnya. Terus bagaimana lagi kalau dia membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka permintaan terkait haknya sendiri yang dia tuntut, maka wajib dipenuhi. Kemudian yang ketiga, permintaan yang berat untuk kita penuhi, atau kalau kita penuhi dapat membahayakan kita.
baik itu membahayakan ekonomi kita, membahayakan keluarga kecil kita. Ini kondisi ketiga dari sudut pandang orang yang meminta. Terkait dengan hal ini, maka tidak mengapa untuk tidak kita penuhi. Contohnya, datang orang, demi Allah saya minta rumahmu. Demi Allah saya minta rumahmu. Dia sudah bawa nama Allah tapi mau zalimi orang lagi. Ini berat buat kita, ya kan? Juga membahayakan kita. Menteri Dalam Negeri bisa ngamuk parah ini. Maka ini sangat berat. Kalau diberikan, kita akhirnya tidak memiliki rumah lagi. Maka ini tidak mengapa untuk tidak kita penuhi. Yang keempat, permintaan yang bisa kita penuhi dan tidak membahayakan kita. Masih bisa lah dikasih. Ya. Terkait hal ini, sikap kita bagaimana? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, karena masih bisa kita penuhi dan tidak membahayakan urusan ekonomi kita dan orang rumah. Ya kalau duitnya dipegang sama orang rumah ya pasti bahaya. Kemudian sebagian ulama juga ada yang mengatakan sunnah. Dan yang menyatakan, ulama-ulama yang mengatakan sunnah adalah pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, yukrahu lil insani an yas'ala biwajhillahi ta'ala ghairal jannah wa yukrahu man'u man sa'ala billahi wa tashaffa'a bihi. Makruh bagi seseorang untuk meminta dengan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala selain surga, dan makruh bagi seseorang untuk menolak orang yang meminta mereka dengan nama Allah dan meminta syafaat dengannya. Maka disunahkan. Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali, wa tustahabbu ijabatu man sa'ala billah, disunahkan untuk memenuhi permintaan orang yang minta dengan nama Allah kalau bisa kita penuhi dan tidak membahayakan kondisi kita. Contohnya, ada orang datang kepada kita dan berkata, demi Allah saya butuh uang 5 juta. Saya minta kepadamu 5 juta saya butuh. Satu, kalau kita punya uang tersebut, kedua, jika diberikan tidak membahayakan kondisi kita, maka sebagian ulama berpendapat wajib untuk dipenuhi. Karena dia masih kategori satu tadi apa? Sesekali meminta dengan menyebut nama Allah dan kelihatan serius ini orang. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa sunnah hukumnya untuk memenuhi permintaan orang tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
bisa dipenuhi, tidak membahayakan kondisi kita, dan kita tahu orang tersebut bukanlah orang yang suka meminta dengan mengobrol nama Allah, maka berikanlah. Berikanlah ini dua pendapat, wajib dan pendapat jumhur ulama sunnah. SOP sederhana kan, yang paling pertama kan nanti ngomong sama Menteri Dalam Negeri dulu ya. Ngomong itu yang berat. Dan kalau kita beri dalam rangka mengagungkan nama Allah, pasti Allah akan berikan gantinya. Kalau kita beri dalam rangka mengagungkan nama Allah, karena dia minta dengan membawa nama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan gantinya. Lagian itu harta juga, tadi di mukadimah disampaikan Allah Subhanahu wa taala yang berikan dan berikan kemudahan untuk menggapainya. Itu kondisi yang pertama, apabila orang yang meminta tersebut hanya sesekali meminta dengan menyebutkan nama Allah dan serius. Kondisi yang kedua, orang tersebut selalu menyebut nama Allah ketika meminta. Dia mengobrol nama Allah. Kita temui dia pasti bawa-bawa nama Allah. Misalnya ya, tapi di Indonesia ini bukan kebiasaan orang Indonesia ya. Orang Arab itu membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kondisi yang kedua, para ulama menyebutkan bahwa permintaan atas nama Allah yang muncul dari orang semacam ini, yang suka mengobrol nama Allah, selalu menyebut nama Allah saat meminta, maka tidak perlu dipenuhi dan tidak mengapa untuk diabaikan. Kalau di Indonesia mungkin dia minta itu ujung-ujungnya dia bilang nanti saya ganti atau nanti tanggal sekian. Kalau udah masuk dalam blacklist orang-orang seperti ini, berat. Diabaikan. Karena orang yang terus-terusan meminta dengan menyebut nama Allah, mengobrol nama Allah, ini bukti nyata bahwa orang tersebut tidak menta'zimkan Allah, tidak mengagungkan Allah. Allah saja dia tidak agungkan, apalagi perkara 100. Bahkan pas ditagih kan, ya Allah duitmu lo banyak, cuman 100 aja, ditagihnya terus. Saya kira sudah lupa, 2026 ditagihnya juga. Jadi orang seperti ini seakan-akan dia menjual nama Allah demi kepentingan pribadinya, Maka abaikan saja. Kaum muslimin yang berbahagia. Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau berkata terkait dengan bab ini, man sa'ala billah, maksudnya adalah minta kepada orang lain dengan menyebut nama Allah, dengan bersumpah dengan nama Allah. Terkait dengan hal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, as-su'alu billah bisighah. Dia meminta kepada orang lain dengan menyebut nama Allah. Seperti contohnya, as'aluka billah, saya meminta engkau dengan keagungan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata beliau, sejatinya pembahasan ini masih nyambung dengan pembahasan
sebelumnya terkait dengan mensyukuri nikmat Allah. Bab mensyukuri nikmat Allah, kisah 3 orang yang mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Ya kan, ada si botak, ada si kusta, seperti itu ya. Pembahasan yang telah lalu. Jadi si malaikat dia datang dengan berubah wujud seperti manusia, datang kepada mereka setelah kaya raya. Kemudian malaikat itu berkata, as'aluka billadzi a'taka, saya meminta kepada engkau dengan keagungan zat yang telah memberikan engkau rambut yang indah, kulit yang bagus. Aku minta onta. Nah, ini pembahasan yang telah lalu. Tapi masih nyambung di sini terkait dengan as'aluka billah. Ini model yang pertama, meminta kepada orang lain dengan menyebut nama Allah. Model yang kedua adalah as-su'alu bi syar'illahi azza wa jal. Dia meminta dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya permintaan yang dibolehkan oleh syariat. Seperti su'alul fakir minas sadaqah, orang fakir yang minta sedekah. Ini kan dibolehkan oleh syariat juga. Kemudian as-su'al an mas'alati minal ilm, bertanya, soal bahasa Arab ya, soal itu bisa artinya meminta, bisa juga bertanya. Atau bertanya terkait dengan masalah agama kepada ahli ilmu. Ini juga masuk kategori as-su'al bi syar'illah. Masuk kategori ini. Maksudnya kaum muslimin yang berbahagia, kalau ada orang tanya terkait dengan urusan agama dan kita tahu, maka hendaknya kita berikan perhatian untuk jawaban. Kalau tidak tahu, daripada nunggu wallahu a'lam bishawab, itu sudah setengah ilmu. La adri, saya tidak tahu, wallahu a'lam bishawab, bisa ditanyakan kepada yang lain. Baik, berikutnya. Lanjutan hadisnya adalah wa man ista'adza billah fa'idhuh. Siapa yang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah. Jadi kalau ada orang datang, wahai fulan, demi Allah lindungilah saya dari gangguan si fulan. Adanya kan begitu, nggak mungkin laki-laki datang, lindungilah saya dari si fulana. Dia sudah handle duluan itu. Maka wajib bagi kita untuk memenuhi permintaannya. Jika kita mampu, tentunya. Selain yang minta adalah seorang muslim, dia juga minta dengan menyebut nama Allah. Kemudian lanjutan hadisnya terkait dengan memenuhi undangan. Wa man da'akum fa'ajibuh. Siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Kaum muslimin yang berbahagia, terkait dengan memenuhi undangan, mayoritas ulama mengatakan bahwa yang wajib dipenuhi hanyalah undangan pernikahan. Undangan pernikahan.
Mayoritas ulama mengatakan yang wajib dipenuhi hanyalah undangan pernikahan. Undangan-undangan yang lain itu sunnah, dianjurkan. Sebagian ulama seperti para ulama Zahiriyah dan sebagian ulama bermadzhab Syafi'i menganggap hadis ini umum sehingga mencakup semua undangan, semua jenis undangan wajib untuk dipenuhi. Yang namanya undangan itu ada dua macam. Ada undangan karena sebab dan ada undangan tanpa sebab. Tanpa sebab tuh kayak kita makan-makan aja. Yuk makan, yuk makan gitu. Dalam rangka apa nih? Nggak ada, makan aja. Yang pertama, undangan yang ada sebabnya. Contohnya yang pertama adalah walimatul urs, undangan pesta pernikahan. Pakai sin ya, karena kebanyakan itu walimatul urs. Yang benar urs, sin, s saja. Kemudian yang kedua adalah syukuran khitanan. Ini ada sebabnya, diundang karena khitanan. Namanya al-i'zar. Kemudian yang ketiga, syukuran rumah baru. Namanya al-wakirah. Rumah baru di sini bukan kontraktor ya, mohon maaf. Kalau setiap pindah kontrakan syukuran habis juga dana. Ya. Maksudnya rumah baru yang benar-benar dia bangun begitu. Meskipun kontraktor tapi janganlah. Sekarang di Samarinda naik kontrakan ya. Kemudian yang keempat, akikahan. Kalau orang kita bilang apa? Tasmiyahan. Tasmiyah itu dari bahasa Arab, sama yusami tasmiyah, memberikan nama. Memang di hari ketujuh itu memberikan nama, bagi-bagi daging, makan, dan cukur rambut bayi. Nah, ini undangan ada sebab. Dan syukuran habis pulang safar, an-naqi'ah, pulang umroh, pulang haji, ya kan? Biasa disediakan zam-zam itu. Nah, ini juga undangan ada sebabnya. Undangan ada sebabnya. Kalau undangan tanpa sebab, ya macam-macam. Ke rumah yuk. Ini istri lagi masak apa gitu. Ya udah. Nah, ketika kita tahu ada undangan sebab, ada tanpa sebab. Nah, nanti bisa kita lihat tuh. Ya, dari penjelasan para ulama tadi, ada yang mengatakan yang wajib itu hanya walimatul urs, yang lainnya sunnah. Ya kan? Kemudian ada yang mengatakan semuanya wajib. Maka ketika kita tahu, oh ini ada sebabnya, oh ini enggak ada sebabnya. Jadi kita bisa menyikapinya dengan tepat. Dengan tepat. Yang nomor satu wajib dipenuhi undangan pernikahan. Yang lainnya ya diusahakan. Kalau yang tanpa sebab apa? Makan aja. Oh ya, terima kasih. Atau saya ada kegiatan begitu. Baik. Tapi terkait dengan undangan pernikahan, itu dalam kitab-kitab fikih juga disebutkan syarat-syaratnya. Yang pertama, yang ngundang adalah muslim. Kalau yang ngundang non-muslim, maka tidak wajib untuk menghadirinya. Hukum asalnya seperti itu, kecuali non-muslim tersebut adalah orang yang sudah dekat dengan kita dan 70% kayaknya menuju login, menuju masuk Islam, dia sudah mulai tanya-tanya dan seterusnya. Itu datang. Atau
pembesar di suatu komunitas yang kita berada di dalamnya, ya kan? Dan kita ada hubungan yang dapat memberikan kita kenyamanan di wilayah tersebut. Jadi hukum asalnya tidak wajib, tapi orang-orang tertentu dengan ditimbang maslahat dan mafsadat, dia bisa ambil mana yang dia pilih. Syarat yang kedua, yang mengundang adalah orang yang sedang tidak diboikot oleh kita. Di dalam Islam ada namanya hajar. Ketika ada saudara kita, kita kan saling mencintai karena Allah. Ketika dia berbuat maksiat, kita benci kemaksiatannya, bukan orangnya. Maka ada namanya regulasi hajar, diboikot. Biasanya asik nih orang kok diam gitu. Saya salah apa ya? Nah, itu zaman dulu tuh kayak gitu. Orang-orangnya luar biasa. Kalau sekarang kan orang kenapa sih? Gitu. Ntar anak boikot ente karena gini-gini. Kayak teman ente aja. Kan rata-rata sekarang begitu kebanyakannya. Jadi nggak ada faedahnya juga di boikot. Kayak teman antum aja gitu. Kalau di boikot sama ustadznya, ya pindah pengajian, ya kan? Susah amat. Kan realnya seperti itu sekarang. Iya Pak ya? Ya. Padahal dinasihati, tapi dia pindah wadah. Akhirnya dia bingung, di sana juga dinasihatin sama ustadznya. Menurut dia dikritisi, dia pindah, akhirnya nggak ngaji. Atau nggak tahu ngajinya kemana. Nah, padahal nasihat adalah tanda sayang. Baik. Seandainya mengundang adalah orang yang sedang kita boikot atau sedang diboikot oleh pemerintah resmi yang menjalankan syariat Islam lantaran kemaksiatan dia atau kebidahan yang dia lakukan, dengan tujuan tentunya diboikot ini dengan tujuan menyadarkan dia dan untuk segera bertobat, maka sebaiknya tidak dipenuhi undangannya sebagai hukuman sosial biar ada efek jerah. Yang ketiga, undangan tersebut bersifat khusus. Dia datang, Pak nanti datang ya ke pernikahan anak saya. Ini khusus nih, secara lisan berarti. Atau memang ada undangan. Ada undangan itu sudah mewakili lisan. Ditulis di situ kan, Bapak Fulan beserta istri. Dia bawa semua istrinya. Nah itu sifatnya khusus. Baik itu secara langsung maupun perantara atau ada orang lain. Tadi ada orang datang ke sini menyampaikan undangan untuk Bapak di pernikahan anaknya. Maka itu bersifat khusus. Itu wajib itu. Namun kalau undangannya bersifat umum, biasanya di mana Pak? Grup WA. Bismillah, ya mukadimah gitu ya. Mau kami turut mengundang, senang sekali bahwa bisa hadir grup komunitas ini begitu ya. Maka ini tidak wajib untuk dipenuhi. Ini kalau loh kemarin kau nggak datang, lah kan umum. Begitu. Ya. Misalkan di jamaah masjid lewat ini mikrofonnya, jamaah nanti ada undangan hari ini ke walimahan anaknya Bapak Fulan, diharapkan untuk datang. Itu tidak wajib karena sifatnya umum, hanya sunnah saja, hanya sunnah. Kemudian syarat yang keempat, menjadi wajib untuk kita datangi pada hari pertama walimah. Kan walimah biasanya 2 kali tuh. Satu di rumah mertua, satu di rumah orang tuanya. Satu di rumah perempuan, yang kedua di rumah laki-laki. Maka yang wajib adalah di hari pertama.
Yang wajib adalah di hari pertama. Kedua, ketiga, keempat tidak wajib untuk dipenuhi. Atau di hari pertama cuma 1 hari aja diadakannya, tapi ada sesi-sesi. Pagi sampai sebelum zuhur itu masyarakat sekitar. Ba'da zuhur ya, misalkan orang-orang teman-teman kantor gitu ya. Maka dia datang di yang khusus, dia masuk kemana begitu. Dia juga orang situ dan teman kantor, ya dia datang di sesi pertamanya. Kemudian syarat yang kelima, tidak memberatkan. Maksudnya undangannya dia nikah di Belanda. Berat kan? Tiketnya ya, belum lagi bawa beras, ya berat lah pasti. Beras di sana mahal. Pokoknya mengeluarkan biaya besar, maka ini tidak wajib. Tapi kalau orang mampu untuk menghadirinya demi membuat senang hati saudaranya yang mengundang, terlebih mungkin kerabat atau teman dekat, maka sebaiknya diusahakan. Termasuk yang memberatkan juga adalah kotak. Kalau tujuannya tamu harus ngisi, apalagi di sebagian tempat di absen di data, ya nggak Pak? Nah itu memberatkan sekali itu. Bahkan bisa jadi konflik. Wah, si Fulan kok ngasih sekian? Oh, besok ya, giliran kau bikin acara, bisa konflik. Nah, yang begini nih memberatkan. Tapi kalau tujuannya menyediakan kotak untuk memudahkan, kadang kan ibu-ibu, Afan ini kotak di mana kita mau taruh? Ah itu pakai keris aja. Wah, keris ya. Pakai keris. Ada yang pakai keris kan? Nggak ada ya. Ah itu kotaknya di situ. Silahkan. Untuk memudahkan maka tidak mengapa. Ya, karena itu tidak memberatkan. Yang mau taro, yang tidak lanjut. Seperti itu. Yang penting datang, sudah mendoakan, ikut membahagiakan. Nah, jadi itu termasuk memberatkan kalau memang dia nodong. Kemudian syarat yang keenam, tidak ada kemungkaran pada acara walimah. Seperti ikhtilat. Kalau ada ikhtilat tidak wajib dipenuhi. Sementara kita tahu kalau udah acara pernikahan kan itu udah tampil paling maksimal ya kan. Itu dandannya 3 jam. Ya, kalau kita udah tahu seperti itu, maka tidak lagi wajib untuk menghadiri undangan walimah. Atau ada apa tadi Pak? Musik dengan berbagai macam genre-genrenya. Kalau kita kan di kita sukunya apapun itu, dangdut is number one. Itu juga tidak wajib untuk dihadiri. Tapi seorang muslim bisa atur siasat. Biasanya mulai gedebak-gedebuk itu kapan? Habis akad. Nah, kita datang pas akad. Tapi ikhtilat, ya udah selesai perkara. Nah, ini bisa kita atur-atur lah. Kalau di meja pesta undangan tersebut disediakan hal-hal yang haram, ada wine, ini jelas sudah. Mending minum sirup marjana aja di rumah.
Dan itu sudah pasti sengaja ngundang orang-orang kaya. Dan ini yang tidak bagus. Kecuali kita adalah orang yang dihormati oleh si pengundang. Kita datang dalam rangka untuk mengingkari. Saya mau datang, tapi jangan ada itu yang begitu ya. Jangan itilat, jangan musik, jangan wine, jangan apa. Oh siap. Kalau atasan kan, siap Pak, siap. Nah itu kita bisa berdakwah. Tidak mesti begini di depan. Kita bisa berdakwah dimanapun dan kapanpun dengan kondisi kita, dengan posisi kita. Saya nggak mau tuh kalau begituan. Nah kadang dia sudah siapkan tuh sesi khusus. Ini orang-orang kantor, ini bos nih akad sampai jam 10-an lah gitu. Nah kalau dia oke dan kita dipandang oleh dia, kita datang. Tapi kalau nggak bisa menghilangkan kemungkarannya, jangan cari perkara. Baik, itu syarat-syarat terkait dengan walimah pernikahan. Kemudian yang terakhir, wa man shana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang berbuat baik kepadamu maka balaslah dengan yang setimpal atau lebih baik. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakan dia sampai engkau merasa yakin bahwa engkau telah membalas kebaikannya. Mukafaah ini penting. Maksudnya mukafaah itu apa? Ntar dikira mukafaah gaji lagi. Mukafaah itu maksudnya membalas. Itu penting. Kenapa ini masuk dalam bab tauhid, kitab tauhid? Karena agar kita tidak seakan-akan rendah di hadapannya. Kita harus merendah di hadapan Allah. Wong yang ngasih dia duit juga Allah kok. Kenapa juga kita harus merendahkan diri di hadapan orang? Kemudian yang kedua, agar kita tidak ada rasa berhutang budi. Tidak ada rasa berhutang budi. Sehingga di situ yang kita cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak bisa mengontrol kita. Baik, kalau seandainya kita tidak mampu memberikan pemberiannya, kalau dia memberikan pemberian yang biasa, maka kita doakan secukupnya. Kalau dia memberikan pemberian yang besar, maka wajib bagi kita untuk selalu mendoakannya, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, sittatun ad'u lahum saharan. Ada 6 orang yang senantiasa aku doakan di waktu sahur, sebelum azan subuh, di waktu Allah Subhanahu wa ta'ala turun di sepertiga malam terakhir. Ahaduhum, salah satunya adalah Asy-Syafi'i, guru beliau Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena beliau adalah orang yang sangat-sangat berjasa dalam keilmuan, amal dan akhlak Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, kita sebutkan guru-guru kita yang memberikan pengaruh luar biasa, akhlak, ilmu, adab, pemahaman, dan amaliyah. Kalau perlu kita doakan seumur hidup. Ya. Bagian terakhir ini penting agar kita tetap bertauhid kepada Allah. Jangan sampai hati kita tunduk kepada selain manusia. Usahakan balas. Kalau nggak bisa, jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalasmu dengan khairan. Ini khairan satu kata tapi maknanya dalam sekali. Karena dia berbentuk nakirah, tidak pakai alif lam. Khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kebaikan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kebaikan yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirimu dari segi kualitas dan kuantitas. Udah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita tidak mampu membalasnya. Maka ketika kita mengucapkan jazakallahu khairan, ini adalah sebaik-baik sana pujian bagi orang yang telah berjasa kepada kita. Ucapkan itu dengan penuh penghayatan dan sesering mungkin.
kepada mereka yang telah berjasa kepada kita, utamanya siapa? Siapa, Pak? Orang tua kita. Orang tua kita. Jangan sama tukang ojek, ojol kita terima kasih, Pak. Sama orang tua enggak. Sebagian anak-anak muda sekarang itu kan sudah haknya, sudah kewajiban mereka. Suruh siapa mereka bikin anak? Wah, ini minta digeprek ini. Ya, karena di teriyaki nggak cukup. Ayam teriyaki, ayam geprek. Ini di teriyaki nggak cukup. Digeprek aja. Nah, dan ingat Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Orang yang tidak tahu terima kasih pasti sulit dia bersyukur kepada Allah. Pasti sulit. Orang yang tidak tahu terima kasih pasti sulit untuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman terhadap pelajaran di malam hari ini dan dimudahkan untuk dapat mengamalkannya sehingga ilmu ini menjadi bermanfaat. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.